Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku bakalan ngajakin kalian semua buat belajar gimana sih caranya biar kita bisa pakai rumus if di Excel untuk menyelesaikan beberapa kriteria. Jadi nggak cuma kayak if dasar yang cuma dua kriteria, jadi banyak kriteria atau biasa orang nyebutnya itu if bertingkat. Nah, gimana cara pakainya? Kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini kan kita ada contoh soal ya guys, dimana kita disuruh mencari nilai ujian kelas 12 IPA 3 si Werner, Nunes, Sancho dan kawan-kawan. Nilainya itu sebenarnya apa? Apakah nilai mereka dikategorikan A, B, C atau D gitu loh. Jadi ada 4 kriteria yang harus kita cari. Nah, caranya gimana? Caranya juga sebenarnya gampang banget kalau misalnya kita tahu. Tinggal kita masukin rumus if seperti biasanya, sama dengan if kurung buka nilai yang akan kita cari. Nah, di sini kita pakai sampel yang 85 ini di sel D7 ya untuk contoh. Lah, kalau misalnya 85 ini kita kan dimintanya untuk grade A yang nilainya itu A, itu nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai 80. Maka kita di sini masukkan lebih besar sama dengan 80. Nah, kenapa kita perlu tanda sama dengan? Karena nilai 80 tetap masuk di grade A atau yang nilainya A di sini. Jadi nggak cuma yang lebih besar daripada 80, tapi nilai 80-nya juga tetap masuk. Itulah kenapa kita perlu masukin tanda sama dengan, karena kalau misalnya kita nggak masukin tanda sama dengan, itu nilai 80-nya akan masuk ke B nanti. Nah, ini kan kita udah masukin ya 85. Kalau misalnya dia lebih besar sama dengan 80, maka nah di sini kita ketik titik koma ataupun koma tergantung Excel kalian mintanya di mana. Nah, kalau Excelku kan mintanya titik koma. Nah, titik koma di sini. Nah, kita disuruh masukin value if true. Value if true-nya apa? Nah, di sini kan kalau misalnya dia benar nilainya lebih besar atau sama dengan 80, dia akan bernilai A kan. Nah, kita masukkan di sini bisa kita ketik A begini dengan tanda kutip. Terus kita ketik A, terus kita tanda kutip lagi. Tapi kan di sini aku udah bikin sel bantu ya, sehingga nggak perlu repot-repot lagi nulis tanda kutip begitu. Tinggal kita klik kolom bantunya yang ada huruf A-nya ini. Terus kita pencet F4 untuk mengunci sel kolom bantunya. Nah, habis ini guys, biasanya kan kita langsung ke value if false kan. Kalau misalnya dua kriteria atau if dasar, biasanya kan cuma dua kriteria, butuhnya value if true sama false dua aja. Nah, kita di sini dimintanya 4 kriteria nih. Caranya gimana? Caranya kita jangan langsung masukin value if false-nya guys. Itu salah ya. Caranya dengan kita masukin rumus if lagi guys. Nah, kita di sini ketik titik koma atau koma tergantung Excel kalian yang diminta itu apa. Nah, kita masukin di sini rumus if, tapi nggak perlu dikasih sama dengan seperti yang di awal ini loh. Langsung kita di sini kurung buka seperti biasa, kita masukin logical testnya. Tadi kan kita di sini pakainya D7. Cuma D7 di sini kan udah nggak bisa diklik selnya ya. Nggak usah khawatir, nggak usah ribut, nggak usah pusing-pusing. Kita tinggal tulis manual aja di sini D7. Kayak gitu, guys. Nah, di sini D7 udah. Habis itu, ini kan tadi kita udah selesai nih sama nilai A itu apa. Nah, kita di sini selanjutnya disuruh nyari nilai B itu gimana gitu kan. Nah, nilai B itu 70 sampai 79. Misalnya siswa ini Werner Nunes Sancho ini nilainya 70 sampai 79, dia akan mendapatkan nilai B. Otomatis 70-nya juga ngikut guys, 70-nya juga ngikut. Jadi kita perlu pakai lebih besar sama dengan, biar 70-nya juga ngikut. 70 lebih besar sama dengan 70. Nah, gitu guys. Habis itu kita ketik titik koma lagi ya, atau koma. Nah, di sini kita kan dimintanya untuk mencari nilai B, value if true-nya, karena nilai A udah nih. Kita tinggal klik nilai B-nya, habis itu F4. Nah, ini udah nih. Ini udah nilai A udah yang 80 ke atas, 80 sama 80 ke atas nilai A. Nah, ini 70 sama 70 ke atas udah jadi nilai B. Tapi kan kita masih kurang nilai C sama nilai D ya. Nah, karena kita kan kurang dua kriteria, otomatis kita nggak bisa langsung masukin ke value if false. Nah, caranya gimana? Caranya seperti tadi ya guys, kita tinggal tambahkan if satu lagi.
if satu lagi dengan menambahkan di sini titik koma sebagai penjeda atau koma ya. Terus kita masukin nilai if kurung buka. Nah, di sini untuk nilai C kita kan udah nyari nilai A sama nilai B nih. Kita disuruh di sini nyari nilai C sama nilai D sisanya. Nah, kita masukin nih. Nah, yang nilai C itu apa? Nilai C itu 60 sampai 69. Jadi nilai 60 itu ngikut ya, ngikut nilai C. Nah, kita tinggal di sini masukin D7 seperti biasa buat sampel nilainya. Kalau misalnya di D7 lebih besar sama dengan 60, nah di sini maka dia akan menjadi grade C kan. Titik koma lagi, kita nggak usah ribet-ribet ditulis seperti biasa, kita tinggal ini klik selnya yang ada huruf C nya di sel kolom bantu ini, kita F4 jangan lupa. Habis itu kita titik koma. Nah, karena di sini cuma tinggal satu kriteria aja ya guys, kita nggak perlu nambahin if lagi, kita bisa masukin kriteria tersebut ke value if false. Karena kalau misalnya yang tadi kan 80 ke atas dia akan A kan nilainya, 70 atau 70 ke atas dia akan B, 60 atau 60 ke atas dia akan C. Nah, kalau misalnya nggak masuk ke kriteria tiga-tiganya, kita bisa masukin ke nilai value if false karena kriterianya tinggal satu. Nah, caranya gimana? Karena kita udah punya kolom bantu, enaknya punya kolom bantu begini guys. Kita tinggal tambahin kayak tadi ya, titik koma, kita klik sel yang ada nilai D-nya ini yang udah aku bikin D begini, kita F4 seperti yang tadi ya. Habis itu karena udah, kita nggak perlu nambahin kurung tutup ya, karena udah langsung ke generate nantinya sama Excelnya. Kita langsung enter aja. Dan di sini kan ada perintah, tinggal kita yes. Otomatis nilainya akan menjadi A karena dia di atas 80 atau 80. Nah, gimana cara ngisi yang kosong ini guys? Daripada nanti kita ngetik sinyalnya satu-satu kan, tinggal double klik. Kalau misalnya kalian arahin kursor begini ke pojokan, double klik, maka akan muncul nilai-nilainya yang ke bawah ini. Rumusnya itu akan langsung ngegenerate ke bawah, atau kalian bisa drag begini, tergantung selera kalian aja, kalian sukanya tuh yang apa gitu kan. Kalau ini kan biar lebih simple, double klik aja. Nanti ini otomatis nilainya nggak bakal salah kalau misalnya kalian bener seperti tadi cara masukin rumus if nya begini guys. Tuh kalau misalnya dia lebih kecil daripada 60, dia akan D gitu kan. Nah, ini 90 kenapa? Karena dia lebih besar daripada 80 gitu loh guys. Dan kalau misalnya di 70-an dia akan B gitu. Otomatis akan selalu benar gitu guys. Nah, ini kan ada ini ya, apa namanya? Sama, kita disuruh nyari yang kayak tadi sama nih. Cuma bedanya yang ini kita nyari nilai matematikanya, ini ada biologi sama kimia. Nah, gimana caranya kita masukin lagi biar nggak repot-repot guys, biar nggak repot-repot, kita kayak tadi nih masukin rumusnya lagi ulang dari awal. Karena apa? Karena ini kan masih sama kategorinya, kita dimintanya juga masih sama. Caranya gampang banget, kita klik sel yang tadi, sel hasil rumus yang tadi, kita ke sini, kita blok rumusnya, habis itu kita copy. Habis selesai kita copy, kita enter ya, kita enter, kita ketik atau klik di sini ya, grade yang kosong yang ingin kita isi dengan rumus yang udah kita bikin tadinya, karena masih sama kan sebenarnya. Tinggal kita paste di sini guys, tinggal kita paste dan selesai. Ini nilainya A. Nah, kalau misalnya kalian masih kurang yakin, kalian bisa ganti di sini sel D7-nya, ganti ke nilai yang ada di sini buat sampelnya. Nah, kita tinggal ini ganti setiap D7 di sini, kita klik sampel yang ingin kita pakai. Nah, di sini kita kan pakai sampelnya yang ada di F4. Nah, kita hapus D7-nya, kok D3 terus lagi, mohon maaf ya. Kita klik lagi di F7. Habis itu kita enter dan kita double klik lagi dan nilainya tetap akan generate sama. Tuh, bisa dibuktikan ya di sini. Kalau misalnya dia lebih
kurang daripada 60 dia akan D, dia 60-an dia akan C, di 70-an dia akan B, dan di 80-an ke atas dia akan A. Tetap sama, kenapa? Karena kriterianya dan rumusnya yang diminta masih sama. Jadi nggak perlu repot-repot nulis ulang guys, tinggal di copy paste aja. Nah di sini juga sama, kita tinggal copy paste aja di sini. Paste, karena misalnya kalian siapa tahu nanti rusak kan rumusnya, kalau misalnya kita drag ke bawah, kalian bisa ganti juga di sini. Hapus D7-nya seperti tadi. Kita klik sel sampelnya. Yang di sini kan H7. Kita klik di H7. Nah, di sini juga H7 lagi. D7-nya tinggal kalian hapus, guys. Dan diklik diganti ke H7. Habis itu enter. Karena sudah di enter, kita double klik di pojokan sini dan rumusnya akan otomatis ke generate ke bawah. Gimana? Cepet banget kan sebenarnya guys. Nah ini kan disuruh nyari rata-rata nih sebelum kita nyari keterangan kan. Nah gampang banget, karena kita disuruh nyari rata-rata, kita pakai rumus average atau average bacanya ya guys. Average habis itu koma. Nah kita disuruh nyari rata-rata tiap siswa di sini kan guys. Nah kita pakai sampel aja yang paling atas, si Werner. Nah si Werner itu nilainya berapa di sini? Karena ada 3 nilai dan kolomnya terpisah-pisah, kita tahan aja tombol CTRL di keyboard kalian masing-masing. Kita klik nilainya, habis itu kita klik lagi nilai yang akan kita tambahkan. Karena ini ada 3, kita klik 3 nilai yang Werner punya. Habis itu kita enter, dan ya ini rata-rata yang dari 3 nilai Werner yang dia punya. Rata-ratanya dari 3 nilai ini kalau misalnya dijumlahkan dan dibagi 3 akan menjadi 83,666. Kalian bisa cek di kalkulator, udah pasti bener ini guys. Habis itu kalau misalnya kita nggak mau repot-repot ngisi satu-satu kan, kita seperti biasa tinggal double klik di sini guys. Tuh. Ini rata-ratanya udah pasti bener ya guys, udah pasti bener, nggak mungkin salah. Akhirnya di sini kan rata-ratanya udah ketemu nih ya. Jadi kita bisa langsung nyelesain keterangan yang diminta itu apa. Kalau misalnya nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 60, dia akan lulus. Kalau tidak, dia akan ujian ulang. Nah kita di sini kan diminta masukin rumus if lagi nih, tapi rumus if dasar. Kenapa? Karena cuma diminta 2 kriteria aja. Jadi kita masukin di sini rumus if kurung buka, logical testnya kita pakai sampelnya si nilainya Werner aja nih, yang gede banget 86 rata-ratanya. Habis itu kita masukkan lebih besar sama dengan 60 tadi kan dimintanya 60 titik koma. Nah di sini kan value if true. Value if true-nya tadi apa? Kalau misalnya lebih besar sama dengan 60, dia akan lulus. Karena di sini nggak ada kolom bantu lulus sama ujian ulang, kita ketik manual di sini ya guys. Ketik manual, karena ketik manual kita harus tambahin tanda kutip di setiap awal dan akhir kalimat yang kita masukin untuk kriteria guys. Nah di sini habis itu koma. Nah value if false-nya juga sama, kita masukin tanda kutip. Tinggal tadi kalau misalnya dia salah, nggak lebih besar atau sama dengan 60 apa, dia harus ngikutin ujian ulang. Kita tinggal tulis aja di sini ujian spasi ulang. Habis itu tanda kutip lagi dan enter. Dan ketahuan sekarang kalau misalnya Werner lulus. Kenapa? Karena nilainya dia lebih besar daripada 60. Dan kalau misalnya kita mau copy rumusnya ke bawah, biar nggak capek-capek nulis tiap rumus di kolom-kolom kosong ini, tinggal kita double klik di bagian pojok sini dan ya akan terisi secara otomatis guys, seperti itu. Dan akhirnya selesai untuk yang contoh soal pertama ya guys. Nah kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yang tadi dimana kita menggunakan simbol lebih besar sama dengan. Nah di sini cuma sama dengan aja. Kenapa? Karena kita disuruh nyari full keterangan nih, nggak nilai-nilai di sini. Dimana contoh soal yang kedua kita disuruh mencari lagi nih sama if bertingkat atau if dengan kriteria yang banyak nih. Dimana di sini kriterianya sama nih, ada 4 contohnya. Langsung aja kayak yang tadi, sebenarnya mirip banget, cuma karena ini keterangan kan kita nggak pakai lebih besar, kita pakainya cuma sama dengan. Nah kita masukin aja rumus if-nya di sini. If kurung buka logical test, kita disuruh masukkan logical test seperti biasanya. Kita
klik buat sampel logical testnya. Di sini di D10 adalah SMS. Kalau misalnya D10 itu sama dengan SMS, jangan lupa kita ketik SMS dan kita tambahkan tanda kutip di setiap awal dan akhir kalimat, guys. Habis itu titik koma di sini. Nah, di sini kan kita disuruh masukin value if true. Kalau misalnya dia benar SMS, di D10 ini beneran SMS, maka dia akan apa? Dia akan menjadi Samsung keterangannya, guys, merek HP-nya. Maka di sini kita, karena udah aku bikin kolom bantu, kita tinggal klik di sini yang ada tulisan Samsung. Habis itu kita F4 dan titik koma di sini. Nah, karena ini kan kriterianya 4 kayak tadi, kita nggak bisa langsung masukin ke value if false. Kita tambahkan lagi rumus if. Nah, di sini kita tambahin rumus if karena di sini udah nggak bisa diklik nih D10-nya. Kita kayak tadi juga, guys. Kita klik manual, ketik manual D10 di sini sama dengan, nah karena SMS sudah, nah di bawahnya apa nih? Nokia kan, NK gitu kan. Nah, kita ketik di sini NK. Kalau misalnya di sel D10 adalah NK, dia akan, kalau misalnya benar, kita titik koma di sini value if true-nya, dia akan menjadi Nokia, guys. Dia akan menjadi Nokia. Kita ketik sel yang ada Nokia-nya dan F4. Habis itu karena kita masih punya dua kriteria lagi, kita masukin lagi nih titik koma di sini, kita masukin rumus if lagi, kurung buka. Nah, logical testnya seperti tadi nggak bisa diklik, kita masukin manual juga, guys, D10 kayak gini. Nah, kalau misalnya D10 di sini sama dengan, nah karena SMS sama NK udah, kita kan di sini disuruh BlackBerry. BlackBerry itu apa? BlackBerry itu adalah BB. Di sini kita ketik BB, jangan lupa tanda kutipnya ya, guys. Kalian jangan lupa tanda kutip, masukin tanda kutip di sini. Kalau misalnya dia benar BlackBerry, maka dia akan BlackBerry. Nah, caranya gimana? Caranya kayak tadi, kita tinggal klik di sini BlackBerry, di sel yang ada BlackBerry-nya kita F4. Karena kenapa? Karena udah ada kolom bantu nih, enaknya. Jadi kita nggak perlu nulis ulang BlackBerry-nya di sini, guys. Nah, di sini kan udah selesai nih. Cuma ada 2. Jadi kita nggak perlu if tambahan lagi karena kita udah masukin if ini yang BlackBerry, sisanya cuma 1. Jadi 1 ini kayak yang tadi di lebih besar sama dengan, kita bisa masukin ke value if false karena ini kriterianya ada 4, cuma butuh 3 if. Karena misalnya kriteria kalian 10, ya butuhnya cuma 9 gitu, guys. Selalu kurangin 1 angka. Kalau misalnya kriteria kalian 10, ya kalian kurangi 1 angka, if yang kalian butuhkan adalah 9 gitu terus ya, guys. Nah, itu kita tinggal titik koma di sini. Nah, kita masukin di sini value if false, kita klik Sony-nya, kita F4 jangan lupa dan enter. Dan di sini disuruh kita yes aja. Maka dia SMS akan Samsung dan kita tinggal double klik ke bawah. NK adalah Nokia, Samsung adalah Samsung. Karena ini kan ada error ya, jadi kita bisa kembali diunduh, terus kita drag aja sampai sini karena butuhnya kan cuma sampai 14. Dan seperti ini, guys. Kalau SMS ya SMS, Nokia, BB ya BlackBerry kayak gitu loh. Jadi akan otomatis benar kalau misalnya kalian tadi masukinnya juga benar. Nah, kita masuk ke contoh soal yang terakhir nih. Ya sebenarnya sama kayak yang ini tadi kan, SMS kayak gitu. Kita disuruh mencari keterangan, guys. Nah, kita tinggal masukin kayak tadi di sini nilai if, rumus if-nya di sini kurung buka. Nah, logical testnya kita pakai sampel di JKT aja. Nah, misalnya di sel ini J11 sama dengan JKT kayak yang tadi, JKT sama persis JKT, maka dia titik koma. Kalau misalnya benar, dia akan Jakarta. Nah, di sini kan udah aku bikin juga nih kolom bantunya. Kita tinggal klik yang tulisannya Jakarta, tinggal kita F4. Nah, karena ini masih ada 3 kriteria lainnya kan, kita nggak bisa langsung ke value if false kayak yang tadi. Kita harus tambahin lagi rumus if-nya. Kita titik koma di sini atau koma, kita masukin rumus if lagi, kita kurung buka lagi, kita klik. Karena kita bisa klik di sini, jadi kita nggak perlu tulis ulang kayak yang tadi, guys. Kita tinggal klik sel J11-nya lagi. Kita sama dengan kalau misalnya di sel 11 ini tadi kan JKT udah. Nah, kita tinggal BT. Kalau misalnya dia sama dengan BT, maka dia akan menjadi Banten, guys. Nah, BT kan Banten di sini disuruhnya ya.
Nah, kita klik buttonnya, terus kita F4 di sini, guys. Setelah selesai kita titik koma lagi di sini. Nah, kita karena masih ada 2 kriteria lagi, kita butuh satu if lagi, guys, kayak yang tadi. Kita masukin lagi if logical testnya, kita masih bisa klik ya klik. Kalau udah nggak bisa, kita tulis manual kayak yang tadi. Klik di sini. Di sini klik oke sama dengan, nah tadi kan udah ya JKT, ya JKT, BT ya BT. Di sini ada YG Yogya. Kita klik kalau misalnya di J11 ini adalah YG, maka dia akan, kita tinggal klik sel bantu yang udah kita bikin di sini, guys, Jogja. F4 di sini, maka nanti dia akan Jogja. Nah, karena cuma tinggal satu nih kriterianya, kita bisa masukkan seperti yang tadi ke value if false. Tinggal kita titik koma, lalu kita klik yang Jawa Barat ini ke F dan F4 untuk mengunci, jangan lupa, dan enter. Ini ada tulisan untuk kita klik yes, kita klik yes kayak yang tadi, dan akan menjadi Jakarta karena dia JKT. Dan kita tinggal drag ke bawah seperti ini, maka dia akan otomatis generate ke bawah dan auto benar kalau misalnya kita masukinnya tadi nggak salah ya, guys. Kalian masukinnya nggak salah. Nah, selesai nih contoh soal yang tadi, dan lumayan panjang karena emang ini rumus if bertingkat ya, guys. Dan mohon maaf sekali kalau misalnya penjelasannya agak belibet dan kurang jelas. Mohon maaf kan saja karena ya mungkin belum terbiasa untuk menjelaskan sesuatu di video ya, karena ternyata beda banget, guys, kalau misalnya kita ngomong di depan orang banyak nih, kita misal jadi MC atau kita mau presentasikan sesuatu, sama ngomong di video beda banget, guys. Kayak nggak lancar gitu loh, nggak semut ngomong langsung di depan publik gitu, nggak tahu kenapa ya, karena mungkin belum terbiasa juga. Mohon maafkan banget ya kalau masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih kritik juga di komentar. Dadah.